Baik, kita hitung mundur bersama-sama Bapak dan Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dengan demikian telah dilakukan seremoni groundbreaking proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Satu sebagai tanda proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan konstruksi baru ini adalah lahan-lahan yang memungkinkan untuk pengembangan dalam rangka mendukung pariwisata. Ini cukup bagus. Jadi ini. Meskipun Presiden Prabowo kalah di Siko, tapi beliau komitmen membangun Sumatera Barat. Nah, tahulah mana yang omon-omon, mana yang janji manis, dan mana yang konkret membangun Sumatera Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabar sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Gumilang, kebanyakan pasti sudah banyak yang tahu ya, kita saat ini sedang berada di mana? Ya, benar sekali. Kita sedang berada di flyover Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini banyak rombongan iring-iringan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur, Wali Kota, dan beberapa anggota DPR RI dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan meliput acara groundbreaking flyover Sitinjau Lawi yang diresmikan pembangunannya pada tanggal 3 Mei 2025 ini. Pembangunan flyover Sitinjau Lawi resmi dimulai. Nah, sahabat Gumilang, kali ini kita akan meliput bagaimana peresmian groundbreaking atau dimulainya pembangunan flyover Sitinjau Lawi ini. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini di kawasan Sitinjau Lawi. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang sedang nonton video ini, tekan tombol like-nya di kiri bawah. Oke, saat ini kita sedang berada di atas, kita naikkan drone. Ini adalah awal proses dimulainya pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Di sini sudah ada cabang jalan masuk ke lokasi proyeknya ya. Jadi di tikungan ini yang dari Kota Padang ini adalah ketemu jembatan pertama yang di sini ada sungai. Kemudian di sini ketemu cabang bersimpang. Kalau yang menuju ke sebelah kiri atau yang truk berwarna oranye ini adalah jalan lama atau menuju Panorama 1. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini adalah jalan menuju proyek flyover Sitinjau Lawi. Kita nanti akan turun, akan melihat proses groundbreaking yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, dan beberapa anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat. Nah, seperti inilah keindahan dari atas daerah Sitinjau Lawi yang hutannya masih hijau. Kemudian ada sungai yang begitu jernih sungainya ya. Mari kita lihat sama-sama keindahan alam di sekitaran yang akan dibangun flyover Sitinjau Lawi.
Oke sahabat Gumilang, setelah kita tadi melihat maket konstruksi pembangunan flyover Siti Tinjau Lawi, jadi nanti posisi jembatan kabel seperti yang ada di Darmasraya itu ada jembatan kabel ya di Sungai Dareh. Nah posisinya di sini di sebelah kiri kita ini akan nyebrang ke jalan lama, jadi menyeberangi jalan lama ini naik ke atas. Dan ternyata flyover Siti Tinjau Lawi ini posisinya berada di atas jalan yang lama, bukan di sebelah kanan kita ya, tapi berada di sebelah kiri kita nanti. Jadi tepat berada di atas jalan yang lama. Dan terdapat satu jembatan megah yang menggunakan kabel, jembatan kabel sepertinya ya kalau kita lihat tadi. Nah, akan tembus sampai ke ujung sini. Ini adalah flyover Siti Tinjau Lawi 1 yang akan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Kemudian akan lanjut pembangunannya di flyover tahap 2 itu di daerah Panorama 2 menelan anggaran kurang lebih 3 triliun nanti ya. Nah, di sini nanti akan ketemu di ujung sini flyover Siti Tinjau Lawi 1 nih yang ada motor 3 ini nanti akan berakhir di sini. Dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan akan mengabarkan perkembangan pembangunan flyover Siti Tinjau Lawi ini hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya nanti akan selesai yang tampak megah nantinya. Ini adalah flip ya, yang cukup susah untuk manuver di tikungan. Kemudian ini kejadian hari-hari Pak, adalah banyak truk mogok dan kesulitan untuk melintasi tanjakan ya dengan 22%. Ya. Dan ini rancangan iya. Jadi harus ada juga kadang-kadang harus ditarik, didorong. Ya, jadi kadang-kadang alat-alat kita juga membantu untuk evakuasi. Ya. Dan juga sering kami menghadapi longsoran di kawasan ini. Izin Pak Menteri, mungkin kita bisa melihat ya maketnya. Ya. Itu Panorama 2. Makanya nanti itu yang tahap 2 nanti Pak. Setelah ini 2002 itu selesai, kita maju pakai BPJS tahap 2 nanti. Ya. Nanti kita lewatin. Jadi izin Pak Menteri, Pak Andri, jadi kita ini melintasi dari Padang, kemudian kita mengambil sisi jurang. Jadi flyover ini adalah mengoptimalkan lokasi antara perbukitan dan lembah. Jadi adalah kombinasi antara at-grade dengan konstruksi jembatan. Ya. Sudah Pak, sudah semua tahapan terhadap proses penentuan lokasinya. Ya, dan ini saat ini sedang pembahasan terkait dengan FDT tadi Pak, rencana detail terperinci, dan setelah ini baru nanti bisa dikonstruksikan. Nah, jadi ini nanti antara jalan lama dengan konstruksi baru ini adalah lahan-lahan yang memungkinkan untuk pengembangan dalam rangka mendukung pariwisata. Ini cukup bagus. Ya, jadi ini jalan-jalan ekisip kita yang mengarah ke jembatan ini bisa dioptimalkan lahannya. Mungkin nanti bisa bagaimana proses lahan ini bisa dibahas kemudian. Dari sini yang 1,8 sampai sini. Iya. Nanti ini kita sedang masih evaluasi. Kalau memungkinkan nanti bagaimana mekanisme untuk efisiensi nanti kita laporkan kembali. Kita waktu 6 bulan Pak sesuai dengan PKS kita harus selesaikan dan setelah itu baru dikonstruksikan. Ya kan seperti itu.
bersamaan dengan final desain. Kalau lahan awal jadi selesai. Insya Allah. Supaya 2027 selesai, kita maju tahap keduanya. Mantap. Ini dua tahapan. Jawab Pak Prabowo Presiden. Jadi periode pertama Bapak 2 tahap. Totalnya 3,6 T. Berapa Pak? 2,8 plus 3 triliun. Berapa Pak? Tahap keduanya berapa Pak Jar? Yang tahap pertama 2,8, tahap kedua 3 triliun. Jadi 5,8. Coba tak berani. Luar biasa nih Pak. Ketika gempa kemarin Pak selesai ini apa? Perlu Bapak pikirkan nih. Siap ada, siap. Nggak pulang ke Aceh Pak, di sini aja Pak saya. Lebaran di sini Pak. Tapi jangan diparkir di sini dulu. Ya Pak, tak berani. Kita menunggu Pak Anda kan. Ya udah beres Bapak. Kemana lagi kita Pak, tak berani? Silakan Pak Menteri. Baik, kepada Bapak Ibu, kami silakan memasuki tempat acara dan menikmati tempat duduk yang sudah disediakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga pendamping. Kami silakan untuk dapat menyesuaikan posisinya masing-masing. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Insinyur Dodi Hanggodo MPE. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 6 DPR Republik Indonesia Bapak Andre Rosiade SE. Selamat datang Bapak. Anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia Bapak Jigo Rolanda SEMM. Selamat datang Bapak. Dan kita sapa selanjutnya Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyildi SP Datuk Marajo beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Vasco Rusaimi, para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ketua DPRD beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Direksi PT Hutama Karya Persero dan PT Hutama Karya Infrastruktur, Direktur PT Hutama Karya Panorama Sitinjau Lawi, Wali Kota Padang, Bupati Solo, pimpinan BUMN, BUMD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, hadirin dan undangan yang berbahagia. kami haturkan selamat pagi dan selamat datang pada acara groundbreaking proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan flyover Panorama 1 Sitinjau Lawi 1. Boleh kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk acara kita pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri PU Republik Indonesia Bapak Dodi Hanggodo. Kami masih ingat ketika kami masih Wali Kota Padang pada seperti itu, dan kemudian Wakil Gubernur ya Pak Nasrul Abid ya, pada masa beliau lah itu sudah mulai pembicaraan dan kemudian juga perencanaan tentang ini. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita laksanakan pembangunan insya Allah. Makan bakso urat duduk di Palanta, kaki terpeleset karena berebut. Penduduk Sumatera Barat sangat bersukacita,
lagi macet di Sitinjau Lawi. Nah, insya Allah. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Ferry ya. Kalau ada nanti Pak Ferry kita hubungi bagaimana untuk kelancarannya, insya Allah. Pak Wali Kota aman, Pak Wali. Insya Allah Pak Ferry ada di sini. Dan juga tentu nanti Pak Ibu kepada masyarakat yang ada di Ndarong jangan lupa nanti untuk pemilu 2009 pilih Pak Ferry, Pak, insya Allah. Karena perhatian ada kan yang luar biasa untuk masyarakat. Ya, karena itu yang ditunggu oleh Pak Ferry, Pak. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan ucapan selamat datang Gubernur Sumatera Barat. Bapak Zigo Rolanda SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 Pak Andre Rosiade, dan yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi, selamat datang di Sumatera Barat. Menteri PU datang untuk melakukan groundbreaking flyover Sitinjau Lawi. Dan tentu yang kedua, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau dari awal memperjuangkan bagaimana flyover Sitinjau Lawi ini bisa terrealisasi. Dan alhamdulillah dengan skema KPBU, kerjasama BUMN dan Kementerian PU itu sudah dilakukan MOU beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan adanya MOU ini itu menandakan bahwa sudah ada kepastian hukum bahwa ini insya Allah akan terlaksana. Kita Bapak Ibu saudara sekalian meyakini semua bahwa ingin secepat mungkin pembangunan flyover ini selesai. Kita ingin cepat tapi tidak boleh terburu-buru. Punya pengalaman di Kelok 9, kita jadikan itu pengalaman bersama. Mudah-mudahan di flyover ini ada disediakan rest area untuk UMKM berjualan. Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kepada Bapak Haji Andre Rosiade SE, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Dodi Hanggodo, Menteri PU yang soleh, Pak. Biasanya sebelum jadi menteri, setiap 10 hari terakhir Ramadan ada di Mekah. Masya Allah. Pak anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Zigo. Jadi Bapak Ibu, saya informasikan Pak Kepala Balai, Ibu Kepala Balai, ini satu-satunya anggota Komisi 5 sekarang di Sumatera Barat. Jadi kalau ada kebutuhan Bupati, Wali Kota, Kepala Balai koordinasi, satu-satunya Pak Zigo. Tidak ada lain anggota Komisi 5 selain Pak Zigo sekarang. Nah, ini perjuangan dari zamannya Pak Irwan Praitno dengan Pak Nasrul Abid, dilanjutkan oleh Buya Maheldi, bersama wagubnya dulu Audi Jonelli, dan alhamdulillah di era zaman Buya Maheldi dengan Uda Vasco ini bisa dieksekusi. Jadi memang kita perjuangan ini panjang. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Presiden RI ke-7 ya. Beliau, saya terus berkomunikasi intens kepada beliau untuk memulainya. Ya, bagaimana waktu itu ada Buya Maheldi, saya melaporkan di pesawat, Pak Jokowi langsung telepon Menteri PU. Waktu kesulitan Pak Menteri, Pak Heri TZ, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur waktu itu, soal komunikasi dengan Kementerian Keuangan, saya telepon Pak Presiden Jokowi supaya Pak Jokowi menghubungi Bu Sri Mulyani. Alhamdulillah malamnya saya diinformasikan oleh ajudan, Bang, Pak Presiden Jokowi sudah komunikasi dengan Bu Sri Mulyani, tolong Abang komunikasi. Akhirnya saya langsung ke Kementerian Keuangan untuk memastikan persetujuan untuk proyek ini, Pak. Alhamdulillah
ini kita kerja bersama, berjuang bersama, ini bisa dieksekusi. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, ya, Presiden Prabowo menyetujui, ya, alhamdulillah kontraknya bisa dieksekusi dan kontraknya bisa ditandatangani oleh Pak Menteri PU yang baru, yang Pak Vasco menghadiri waktu itu, ya, tanda tangan sudah dilaksanakan, karena memang sekali lagi persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan apa? Meskipun Presiden Prabowo kalah di Siko, tapi beliau komitmen membangun Sumatera Barat. Nah, jadi masyarakat Sumbar tahulah mana yang omon-omon, mana yang janji manis, dan mana yang konkret membangun Sumatera Barat. Jadi jangan lupa itu 2029 Uswa. Dan komitmen itu Bapak, Ibu sekalian, itu bukan hanya si tinjau laut, ya, si tinjau laut, tapi kita bantu pemerintahan Buya Mahdi sama Uda Vasco untuk gerak cepat membangun Sumbar bersama Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Pilkada sudah usai, pemilu sudah usai. Saatnya kita bersatu bersama-sama membangun Sumatera Barat. Basamu mangko menjadi. Jadi mari kita saling dukung. Insya Allah Pak Menteri PU akan bereskan setelah Sitinjau Laut, beliau akan bereskan jalan air dingin tahun 2025 ini, insya Allah, ya, supaya Zigo pulang kampung lancar jaya. Nah, jadi gitu Pak, jalan air dingin itu kita bereskan, Zigo gampang koordinasi. Nah, gitu, Ego. Nah, Pak Fali Amran pun, insya Allah Pak Fali, setelah kita diskusi dengan Pak Menteri, insya Allah banjir Jondul Rawa akan dibereskan tahun 2025 ini oleh Pak Menteri. Nah, jadi konkret kue pembangunan yang dibawa oleh Pak Menteri mewakili Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Lalu juga Bukit Tinggi, Pak Menteri nanti akan datang ke Bukit Tinggi melihat pasar bawah. Dulu Pak Menteri, kita masih nunggu nih jadwal Presiden dengan Pak Menteri kapan meresmikan pasar fase 7. Dulu waktu saya minta pembangunan pasar fase 7 itu ke Pak Basuki di 2021 atau saya lupa. Waktu itu Pak Basuki bilang ada Wali Kota Padang dan Henry Septa waktu itu yang digantikan oleh Pak Fadli, ada Pak Herman Safar yang digantikan oleh Pak Ramlan. Bang Andre, Presiden Pak Jokowi menyetujui satu pembangunan pasar yang diminta oleh Bang Andre. Tolong dipilih Padang atau Bukit Tinggi. Karena satu saya bilang, kalau Bukit Tinggi 2017 sudah dibangun pasar atas. Nah, jadi saya mohon maaf, kita bangunlah pasar fase 7 di Padang karena sejak gempa 2009 pasarnya rusak. Alhamdulillah kita sudah eksekusi dan selesai. Mohon Pak Menteri anggarkan untuk pasar bawah di Bukit Tinggi. Itu Pak Menteri, wali kotanya kadernya Pak Menteri itu Demokrat. Jadi saya tidak ada urusan soal partai, tapi kita sepakat bersama-sama untuk membangun Sumatera Barat. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, inilah komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk membantu Buya Mahdi dan Uda Vasco dan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk percepatan pembangunan Sumatera Barat. Bapak dan Ibu sekalian, kita kasih aplaus dulu untuk Menteri PU. Terima kasih matur suwun Pak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk beramah-tamah sekaligus melihat kondisi infrastruktur di beberapa tempat di Sumatera Barat. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya tidak bisa semua, tapi step by step dengan bimbingan Pak Zigo dan Pak Andri serta Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, insya Allah kami akan kerap berkunjung ke sini untuk melihat kondisi aktual di Sumatera Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zigo bagaimana Sumbar ini dikelilingi oleh lempeng patahan yang tiap detik, tiap satu bisa bergerak, sehingga kemudian pentingnya
desain awal dari Sitinjau Laut ini untuk memperhatikan faktor misalnya ketahanan gempa. Jadi harapannya bahwa pada saat ini kan banyak jembatan-jembatan yang akan dibangun, harapannya semua jembatan yang dibangun benar-benar bersertifikat tahan gempa, Pak Tabrani, sehingga kalaupun ada gempa yang tidak terlalu besar skala Richternya, fungsi keadalannya, keselamatannya masih tetap bisa terjamin. Utama Karya yang akan bertanggung jawab untuk pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Kemudian kami dari pusat pemerintah akan membayar kepada badan usaha berdasarkan pelayanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Utama Karya dan Utama Karya Infrastruktur atas sebagai badan usaha yang memprakarsai atas partisipasi dalam pembangunan infrastruktur ini. 2,7 km membutuhkan dana sekitar 2,7 sampai 2,8 triliun mungkin Pak ya. Dan sebenarnya telah berlaku efektif sejak 14 April 2025. Tapi kami akan sangat butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, para pemangku kepentingan di sini semua, stakeholders yang ada di sini semua, untuk masalah lahan. Mungkin nanti Pak Andri juga Pak Zigo kami butuh bantuan untuk perizinan izin pinjam pakai kawasan kehutanan. Lahan, semua proses izin pinjam pakai kehutanan bisa kita kerjakan dengan cepat sehingga kemudian yang kita kerjakan hari ini tidak kemudian mangkrak atau kemudian masyarakat berpikir lain gitu. Bisa progresnya itu bisa secara nyata kita tunjukkan bersama-sama kepada masyarakat. Paling sering meneror saya gitu urusan Sumbar gitu ya, paling sering terutama Pak Andri. Kalau Pak Zigo masih adabnya masih oke lah gitu, tapi kalau Pak Andri ini ampun saya sudah ampun. Jadi kalau nggak bisa telepon saya dia pakai cara lain, semua orang diteleponin gitu, ujung-ujungnya supaya saya telepon beliau balik. Jadi waduh, ampun saya udah. Jadi saya pikir kita harus memberikan apresiasi sangat-sangat luar biasa kepada Pak Andri dan Pak Zigo yang walaupun berbeda partai tapi untuk Sumatera Barat, waduh, sudah nomor wahid lah. Tadi juga Pak Andri sudah sampaikan bahwa Sitinjau Laut dan mungkin juga beberapa infrastruktur yang mesti kita perbaiki di Sumatera Barat. Sebenarnya kan ada komitmen Pak Prabowo pada saat beliau mencalonkan diri. Jadi insya Allah ini sebagai bagian dari pemenuhan komitmen beliau di masa lampau yang harus memang kita teman-teman kita yang pasti akan bekerja keras, Pak Andri, Pak Zigo, Pak Kepala Balai yang harus menyelesaikan desainnya dengan baik benar-benar, terutama karena ini adalah wilayah gempa. Pak Andri dan Pak Zigo akan banyak berproses di urusan keformalan ketanahan. Tadi ada juga ketua apa Pak namanya tanah itu Tuan Takurnya Pak Tuan Takur, mohon pada sangat Pak jangan terlalu galak Pak, kami cuma buat kerja Pak, jangan terlalu galak sekali. Saya pikir begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas undangan yang sangat berharga untuk kami. Terima kasih, mohon bantuan doanya dan supportnya, karena infrastruktur kalau tidak ada kerelaan hati Bapak Ibu sekalian untuk merelakan tanahnya kita bangunkan sesuatu juga akan terjadi. Jadi terima kasih sekali Pak. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya karena agak terlambat kita proses pembangunannya, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Ziko, daerah ini bukan daerah umum gitu, daerah ini daerah gempa yang proses perencanaannya juga harus lebih spesifik lagi. Groundbreaking. Dan selanjutnya dengan hormat kami undang untuk dapat bergabung ke atas panggung Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Direksi PT Hutama Karya Persero, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Laut, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Wali Kota Padang.
Baik, kepada Bapak-Bapak kami silakan untuk meletakkan tangan di atas tombol. Baik, kita hitung mundur bersama-sama Bapak dan Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dengan demikian telah dilakukan seremoni groundbreaking proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Bapak Menteri dan para pejabat menyaksikan alat berat untuk memecah batu. Kita saksikan alat berat sudah mulai bekerja untuk pemecahan batu sebagai tanda proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Flyover Pembangunan Satu Situbondo. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung kepada Bapak Menteri dan para pejabat untuk berkenan berfoto bersama. Kami silakan kepada rekan-rekan fotografer dan media untuk mengambil sesi ini. Harapannya sebelum Pak Gubernur dan Pak Wali Kota menyelesaikan PR-nya di urusan lahan masyarakat, urusan izin pinjam pakainya sudah bisa diselesaikan, sehingga dalam tahun ini juga insya Allah kita bisa benar-benar memulai proses konstruksinya. Saya juga minta tolong ke balai-balai untuk lebih memperhatikan desain teknisnya, karena ini kan Sumatera Barat itu kan daerah gempa, sehingga apapun yang dibangun di Sumatera Barat, infrastruktur yang bersifat besar kayak jembatan dan jalan dan seterusnya harus sesuai dengan tata kelola bangunan tahan gempa, kira-kira begitu.